Pelantikan polisi aktif menduduki jabatan di lembaga sipil kembali menuai sorotan. Terbaru, Irjen Muhammad Iqbal dilantik sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Muhammad Iqbal sebelum menjabat sebagai Kapolda Riau dan juga pernah bertugas sebagai Kepala Divisi Humas Polri 2018 hingga 2020. Irjen Iqbal bilang jabatan barunya merupakan amanah karena sudah ditugaskan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ini merupakan amanah bagi saya yang sudah ditugaskan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertugas melakukan kerja-kerja di DPD RI. Saya kira saya tentunya akan bertekad melakukan kerja-kerja maksimal di sini, ya, melakukan dukungan administratif keahlian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPD secara konstitusi. Ketua DPD RI Sultan Najamuddin berharap M. Iqbal ikut berperan membangun DPD menjadi lembaga yang lebih inklusif dan terbuka. Tentu dengan Sekjen yang baru, Pak Irjen Iqbal, kami dari pimpinan dan tentu atas nama lembaga harapannya kinerja lembaga ke depan baik di internal maupun eksternal semuanya jauh lebih baik. Kami berusaha untuk di periode kali ini, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, membangun parlemen atau DPD yang lebih inklusif, terbuka, lebih efektif. Sementara itu, kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, jika polisi aktif menduduki jabatan sipil, maka polisi itu diharuskan mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini. Ya, jadi penempatan anggota Polri aktif di dalam jabatan sipil tetap harus mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Misalnya, Undang-Undang Polri pasal 28 ayat 3 maupun juga TAP MPR tentang peran TNI Polri pasal 10 ayat 3 itu menyatakan bahwa anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dini. Jadi kalau ada pengangkatan anggota Polri aktif di jabatan sipil sebelum mengundurkan diri dan tanpa pensiun dini, maka itu jelas melanggar kaidah hukum yang berlaku. Undang-undang mengenai lembaga MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur sekjen pada dasarnya berasal dari pegawai negeri sipil profesional yang memenuhi syarat dengan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini diatur di pasal 414 ayat 2. Sementara Undang-Undang Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2002 mengatur soal penempatan anggota polisi di luar kepolisian. Pada pasal 28 ayat 3 tertulis, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sejumlah pihak mendorong Irjen Iqbal mundur dari Polri, atau jika tidak, maka ia harus mundur dari jabatannya di DPD agar tidak melanggar aturan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sorotan kepada Polri kembali muncul saat perwira tinggi aktif dilantik untuk menempati jabatan sipil. Terbaru saat Irjen M. Iqbal dilantik jadi Sekjen DPD RI. Meski sebelumnya juga ada beberapa perwira tinggi menempati jabatan di kementerian lembaga, sejumlah pihak menegaskan hal itu melanggar aturan. Tapi kenapa penempatan perwira aktif ini terus berlanjut? Kita ulas bersama Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, pengamat kepolisian yang juga Kabarreskrim Polri 2009-2011. Pak Ito, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Pak sudah bergabung di dialog pagi ini, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang bergabung bersama kita di studio. Selamat pagi Mas Usman. Selamat pagi Bung Mario, selamat pagi Pak Ito. Pagi Mas Usman. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya pertama ke Pak Ito dulu. Sebenarnya Mas Usman udah mau duluan, tapi saya ke Pak Ito. Pak Ito, sejumlah pihak bilang ada aturan dilanggar soal penempatan perwira aktif di kementerian lembaga. Pendapat Anda seperti apa? Apakah seperti itu atau sebenarnya sah-sah saja sebenarnya? Saya kira apa yang disampaikan Mas Usman itu juga tentunya secara normatif betul ya. Kemudian juga tentunya kami coba melihat daripada yang pertama adalah status daripada anggota Polri itu kan ASN juga, Mas, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian. Kalau melihat daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,
itu jelas betul disebutkan di sana anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Kemudian juga di sini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, tentang ASN pasal 19 ayat 4. Jadi personil Polri dapat mengisi posisi di 11 kementerian atau lembaga tertentu di instansi pusat, terutama yang terkait fungsi keamanan, intelijen, narkotika, SAR, dan penanggulangan bencana. Kemudian di dalam PP nomor 11 pun tahun 2017 disebutkan dalam manajemen PNS ya, mengatur bahwa teknis pengisian jabatan ASN oleh anggota Polri ya. Kemudian di sini ada batasan dan pengecualian ya, Mas Mario. Ya. Sama Undang-Undang Polri betul tadi disampaikan oleh Mas Usman ya, bahwa kita secara tegas yang hanya boleh diisi setelah pensiun atau mengundurkan diri tanpa menyebutkan pengecualian jabatan sipil tertentu. Kemudian Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya itu membolehkan anggota Polri mengisi jabatan di instansi tertentu yang berkaitan langsung tadi disebutkan ya. Jadi di sini memang ada kontroversi ya, di mana kita juga harus melihat bahwa kewenangan daripada penempatan anggota Polri itu bukan kewenangan Kapolri. Kapolri hanya memberikan izin setelah ada permintaan kementerian atau lembaga terkait yang harus mendapatkan persetujuan Kapolri. Nah kemudian di sini juga kita harus lihat otoritas tertinggi adalah hal ini Bapak Presiden. Bapak Presiden ini juga tentunya memegang peran strategis dalam penempatan anggota Polri ya, ataupun kita bicara masalah Polri ya. Jadi peran Bapak Presiden yang dalam penempatan polisi aktif di kementerian lembaga ini memiliki peran strategis ya, karena sesuai dengan kewenangan umum Presiden ya, berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 45, memegang kekuasaan pemerintahan, kemudian termasuk membawa instansi Polri sehingga memiliki hak prerogatif. Jadi di sini Mas Mario, bahwa Presiden berperan sebagai pemegang otoritas tertinggi yang membawahi Polri dan menentukan arah kebijakan penempatan Polri aktif di kementerian dan lembaga. Saya kira ini tidak mungkin Kapolri ya bisa menempatkan tanpa seizin Presiden, demikian. Oke Pak Ito, kok dari apa yang Anda sampaikan tadi, baik itu Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang MD 3 dan beberapa aturan yang Anda sebutkan secara singkat saja, berarti ini memang melanggar aturan? Kalau dikatakan melanggar aturan, kita akan melihat tentunya kan ada undang-undang ya yang mengatur atau peraturan administrasi kenegaraan ya. Tentunya ini pun juga menjadi kewenangan dari Bapak Presiden. Kalau memang melanggar aturan ya pasti akan dikembalikan atau disesuaikan dengan undang-undangnya, harus pensiun dini atau mengundurkan diri ya. Saya kira kenapa ini bisa terjadi terus? Tentunya saya kira kembali tadi otoritas tertinggi lah yang menentukan penempatan anggota Polri aktif di kementerian atau lembaga. Oke, sebelum saya ke Mas Usman, Pak Ito, terakhir sebelum akhirnya sampai ke tangan Presiden, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa dilihat oleh Kapolri. Apakah mungkin saja pada saat dilihat oleh Kapolri pun juga ada penasihat yang mengatakan, Pak, ini tidak sesuai aturan, seorang ini polisi aktif, perwira aktif, harus menduduki jabatan kementerian lembaga ini. Apakah mungkin saja sebenarnya Kapolri bisa melakukan, oh ini tidak boleh diganti orang lain atau gimana, atau seperti apa sebelum akhirnya sampai ke tangan Presiden? Ya bisa saja, kan tadi saya sampaikan bahwa penempatan di luar instansi kepolisian di kementerian lembaga harus atas dasar permintaan kementerian atau lembaga tersebut. Dan kalau sampai Pak Kapolri hanya menyetujui, menunjuk, ada proses di kepolisian juga yang ditunjuk disesuaikan dengan kompetensi daripada calon tersebut ya sebelum ditempatkan. Nah kalau misalnya ada dia belum atau masih aktif menjabat di sana, saya kira itu kan ada masalah administrasi kepegawaian di kementerian, mungkin aparatur negara ya, atau mungkin dari staf kepresidenan yang mungkin bisa memberikan satu penjelasan yang lebih jelas ya, mengapa ini bisa terjadi. Demikian Mas Mario. Oke, saya ke Mas Usman. Mas Usman, 2 hari lalu seorang perwira aktif polisian dilantik menjadi Sekjen DPD. Tadi Pak Ito sudah mengatakan bahwa secara aturan memang ada yang dilanggar, harusnya berhenti tetapi tetap dilantik. Mas Usman sendiri melihatnya seperti apa? Ya, saya tetap melihatnya dalam perspektif seperti yang tadi disampaikan di video ya. Yang pertama, ia melanggar TAP MPR nomor 7 tahun 2000, khususnya pasal 10 ayat 3.
Demikian pula ketentuan yang sama diatur di dalam Undang-Undang Polri, pasal 28 ayat 3, yang pada intinya menyatakan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dini. Nah, apa yang disebut sebagai jabatan sipil itu kalau lihat penjelasannya, jabatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kepolisian. Pasal itu secara a contrario bisa diartikan melarang anggota Polri aktif untuk duduk di jabatan struktural atau di jabatan sipil pemerintahan. Karena itu saya kira adalah ketentuan yang memang mengatur tentang kepolisian. Nah, tadi Pak Ito mengatakan ada undang-undang aparatur sipil negara. Nah, ini problemnya sekarang kita mau merujuk pada undang-undang kepolisian di mana Pak Iqbal terikat, atau kita mau merujuk pada undang-undang aparatur sipil negara. Kalau ada kebingungan atau ada kontroversi di dalam memaknai undang-undang, ada azas-azas hukum. Azas-azas hukum yang bisa kita gunakan misalnya adalah lex specialis derogat legi generali. Undang-undang yang khusus mengatasi yang umum. Artinya undang-undang Polri lebih berlaku bagi Pak Iqbal atau bagi Pak Prabowo sebagai presiden, atau dalam istilah Pak Ito sebagai pejabat tertinggi misalnya, itu terikat oleh undang-undang yang khusus, yang spesialis itu. Ketimbang ASN ini tadi? Ya, ketimbang ASN tadi. Yang kedua, tadi Pak Ito juga mengatakan ada PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini kedudukannya di bawah undang-undang. Undang-undang juga di bawah TAP MPR. Undang-undang aparatur sipil negara tadi bukan hanya dikalahkan oleh azas lex specialis derogat legi generali, tapi juga lex superiori derogat legi inferiori. Jadi undang-undang yang lebih tinggi mengatasi undang-undang yang lebih rendah. Nah, apalagi peraturan pemerintah. Jadi dengan demikian secara hukum pengangkatan ini menyalahi kaidah hukum. Oke, berarti sesuai dengan undang-undang kepolisian harus berhenti sebelum harus mengundurkan diri. Di lembaga kementerian. Menghormati Pak Iqbal, saya mengenalnya waktu masih Kadifumas. Tapi ini tidak ada yang pribadi. Ini adalah bagaimana undang-undang harus dihormati. Presiden memang pejabat tertinggi pemerintah dan kepala negara, tapi presiden bekerja dan tunduk, harus tunduk pada konstitusi, harus tunduk pada TAP MPR, harus tunduk pada undang-undang. Jadi tidak boleh ada orang, bahkan presiden, di atas undang-undang. Jadi prinsipnya seperti itu gitu. Oke, tapi apa yang sebenarnya yang terjadi saat ini setelah dilantik? Apakah memang bisa berjalan secara administratif atau bagaimana? Bisa saja dipaksakan, tapi sebenarnya secara yuridis keliru. Setidaknya mengalami kecacatan hukum gitu. Nah, ini yang saya kira seharusnya dihindari. Kan kalau memang Pak Iqbal misalnya gitu punya kualifikasi yang mumpuni untuk menjadi seorang sekretaris jenderal Dewan Perwakilan Daerah, ya mengundurkan diri saja, pensiun dini saja. Kenapa itu penting? Karena ia punya seragam dan ia punya senjata. Di dalam birokrasi sipil, di dalam lembaga, apalagi DPD. DPD ini kan prosesnya sangat politik. Orang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan kata lain, mereka memiliki status pejabat publik politik. Nah, karena itu tentara aktif atau polisi aktif harus dihindari masuk ke dalam ranah yang sifatnya politik gitu. Jadi bukan hanya di dalam jabatan struktural misalnya sipil, tapi yang mendekati politik itu jauh lebih dilarang lagi. Supaya apa? Supaya tentara kita profesional, supaya polisi kita profesional. Kan di dalam TAP MPR ditegaskan ketika TNI dan Polri dipisahkan, yaitu fokus polisi adalah pemeliharaan keamanan, pemeliharaan ketertiban, pengayuman masyarakat, pelayanan masyarakat, penegakan hukum. Apakah tugas di dalam kesekjenan DPD bagian dari itu? Bagian dari tugas kepolisian. Kalau bukan, sebaiknya ditinjau ulang. Oke, Mas Usman, konkretnya seperti apa yang ditakutkan? Apakah menurut Anda dengan saat ini masih status sebagai perwira aktif dan juga dilantik sebagai sekjen konflik DPD? Kepentingan. Misalnya pimpinan DPD memiliki kebijakan yang berbeda dengan Kapolri. Pak Iqbal harus tunduk pada siapa? Pada Kapolri atau pada DPD? Ini pertanggungjawabannya nanti jadi ada komplikasinya gitu. Jadi sebaiknya sih tidak. Saya menaruh hormat Pak Iqbal, tapi sebaiknya mengundurkan diri dan pensiun dini. Percaya bahwa Pak Iqbal bisa melaksanakan tugas, tetapi secara administratif ya ini harus secara hukum. Secara hukum ya. Keliru. Pak Ito, bagaimana melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Usman, konkretnya takutan terkait dengan konflik kepentingan, siapa pimpinan yang harus ditaati?
Kapolri Ya. atau DPD sebenarnya? Ya, betul. Yang pertama saya sangat memahami apa yang disampaikan oleh Mas Usman ya. Ya. Dari secara normatif sangat betul ya. Saya ingat dulu di era Presiden SBY ya. Ya. Itu ada namanya alih status ya. Di antaranya adalah Direktur Jenderal Imigrasi, Ya. Pak Roni Sompi. Pada saat alih status yang bersangkutan ada statusnya menjadi ASN. Ya. Sehingga harus mengundurkan diri, kemudian mendapatkan hak pensiun 60 tahun ya. Namun setelah itu tidak berhak lagi menggunakan atribut kepangkatan ya, karena dia purnanya itu adalah bukan sebagai purna perwira aktif. Kemudian pada saat saya menjadi duta besar di Myanmar ya, itu saat itu yang saya gantikan adalah almarhum Pak Sebastianus Sumarsono. Beliau juga alih status ya, alih status di Seknek yang pada saat itu beliau sudah tidak menggunakan pangkat kepangkatan di militer lagi, tetapi sampai pensiun hanya nama saja. Nah, ini dulu kan ada alih status yang dikatakan Mas Usman betul sekali ya, bahwa yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kesatuan asalnya, kemudian berganti menjadi statusnya ASN. Nah, sejak kebijakan Presiden Pak Jokowi, tentunya saya juga kurang memahami ya, jujur saja kenapa ini bisa terjadi dan apakah memang ada dasar hukum yang menjadi legalitas ya untuk penempatan ini dalam status polisi aktif dan mungkin nanti juga ada TNI aktif. Ya. Nah, tentunya ini dari pihak Kementerian PAN-nya, aparatur negara yang membawahi tentang administrasi negara yang akan bisa menjawab, dan ini sangat menarik ya untuk menjadi kajian hukum karena kami juga sangat menghormati sekali Mas Usman dengan teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk melihat permasalahan untuk bagaimana kita tertib hukum di negara kita ini. Oke. Itu pendapat saya Oke. demikian. Oke, Bapak-Bapak, ini sebelum saya ke Mas Usman, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita, anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, yang dimana Komisi 2 ini adalah mitra dari Kemenpan RB. Selamat pagi Pak Bang Doli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, sudah ada Mas Usman Hamid dan juga Pak Ito Sumardi yang sudah bergabung berdialog bersama kita. Saya ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana melihat bahwa tadi sudah berjalan diskusi terkait dengan ini ada perwira polisi aktif yang dilantik menjadi Sekjen DPD. Dari Komisi 2 sendiri melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya memang ini harus kita dudukkan secara tepat dan proporsional gitu ya. Ya. Nah, pertama saya kira memang di era yang seterbuka kita yang demokratis ini memang tidak boleh lagi ya ada dikotomi ya, diadu-adu antara sipil dengan non sipil dan seterusnya. Itu yang catatan pertama. Ya. Nah, yang kedua, saya mau menyampaikan semangat pada saat kami waktu itu menyusun undang-undang ASN ya. Jadi dalam semangat tadi itu kita juga perlu mengatur ya keterlibatan bapak-bapak TNI dan Polri di dalam jabatan-jabatan yang selama ini di birokrasi gitu ya. Nah, itu memang perlu kita atur, artinya tidak boleh juga kita mengatakan tidak boleh sama sekali gitu. Nah, makanya waktu itu diatur ada beberapa institusi yang dimungkinkan dan memang waktu itu kita semangatnya lembaga-lembaga atau kementerian yang memang ada relevansinya dengan tugas pokok bapak-bapak dan ibu di TNI dan Polri. Nah, yang kedua semangatnya adalah ini tidak boleh juga mengganggu tidak boleh mengganggu jenjang karir bapak-bapak ibu yang selama ini juga sudah besar di ASN gitu ya. Nah, kita juga perlu mengatur jangan sampai nanti tiba-tiba bapak-bapak dan ibu-ibu yang PNS itu meniti karir bagus-bagus, tinggi-tinggi gitu ya. Terus kemudian sampai pada jabatan tertentu di eselon 1 kemudian dikalahkan dengan institusi dari luar gitu loh. Nah, itu semangat yang waktu itu kami atur. Nah, kemudian sekarang ini kan sedang kemarin baru selesai undang TNI ya. Sekarang sudah akan dimulai ya undang-undang Polri gitu. Nah, saya kira memang dari apa yang kita berkaca kemarin dengan undang-undang TNI ya sebaiknya di undang-undang Polri nanti juga akan harus diatur lebih rigid, lebih detail gitu ya. Bukan hanya sekadar soal aspek boleh atau tidak bolehnya
saya kira kalau dari segi peraturan saat ini memang tidak ada yang dilanggar. Cuman apakah kemudian ini menjadi sesuatu yang baik buat kita dalam situasi saat ini ya. Kemarin pada saat kita baru selesai melaksanakan menyelesaikan undang-undang TNI, di tengah sekarang kita mempersiapkan undang-undang Polri. Nah ini saja yang saya kira perlu kita cermati lah, kira-kira begitu. Oke, berarti Bang Doli, menurut Anda peraturan memang tidak sepenuhnya dilanggar, tetapi ini lebih terkait dengan institusinya, TNI atau Polri yang memang akhirnya mendapatkan kritik ataupun tanggapan terkait dengan ini? Iya, saya kira memang ya wajar saja kemudian ada pihak-pihak yang sekarang ini kemudian menyampaikan soal ya keberatan dan seterusnya gitu ya. Karena tadi situasinya kan menurut saya ya belum favorable lah ya pada saat kemarin kita baru selesaikan undang-undang TNI dan sekarang sedang mulai masuk undang-undang Polri itu gitu. Nah tapi itu tadi ini kan antara aturan soal kepantasan gitu kan atau tidak gitu. Kalau aturan saya kira nggak ada masalah, apalagi kemarin itu kan memang sepenuhnya diberikan peraturan detailnya kepada pemerintah kan, ada peraturan pemerintahnya juga yang mengatur itu gitu. Oke, saya ke Mas Usman. Mas Usman, bagaimana Anda melihat tanggapan dari Pak Doli tadi? Bahwa ini peraturan, tetapi memang ya ini karena kritik muncul karena ya ada institusi TNI Polri. Tapi sebelum Anda menjawab kita break dulu. Saksikan jeda berikut.